Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Opini. Senang sekali di hari ini saya Iqbal Fatwa kembali lagi menemani Anda. Sebelum kita ngobrol bersama dengan narasumber spesial di hari ini, kita akan mulai opini di hari ini. 3, 2, 1, kamera, action. Dan senang sekali di hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Orangnya tampan, ini mencerminkan saya mungkin 10 tahun ke depan akan mirip beliau. Karena di usia beliau yang terpaut hanya 1 tahun Pak ya dari saya. Sudah hadir pemirsa Opini, kita kenalan dulu. Ada siapa untuk di episode kali ini? Silakan Pak. Kata pepatah bilang itu, tak kenal maka tak sayang. Wah, biar pemirsa Opini sayang sama kita, makin banyak yang nonton Opini, kita kenalan dulu Pak. Bapak namanya siapa, terus juga kesibukannya sehari-hari, dinasnya juga di mana? Saya Arwan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Ya. Oke. Jabatannya sebagai Kepala Bidang Distribusi Pangan. Oke, Kepala Bidang Distribusi Pangan. Berarti Ya. yang mengurusi pendistribusian, mengontrol distribusi pangan ke semua daerah yang ada di Provinsi Bengkulu, termasuk juga berarti ke pasar-pasar, Pak. Seperti misalnya melihat distribusi kondisi pasokan, misalnya kebutuhan telur, terus juga beras, kondisi di pasar Bengkulu ini seperti apa? Ya, artinya betul kalau kondisi pasar atau distribusi kita memantau itu bersama-sama dengan tim biasanya ada tim kan, ya melibatkan beberapa OPD tentang ketersediaan dan pasokan pangan. Oke, berarti tanggung jawabnya cukup berat Pak ya, memastikan bahwa kondisi stok pangan untuk masyarakat di Bengkulu ini aman semuanya, tidak ada kurang, tidak ada terjadi misalnya kasus-kasus penimbunan stok beras ataukah itu telur dan segala macam berarti Pak. Oke, nah kita akan ngobrol nih pemirsa Opini hari ini bersama dengan Pak Arwan, akan banyak yang kita kupas, dan pasti juga untuk Anda pemirsa Opini jangan lupa nih, untuk Anda jangan lupa bisa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu biar bisa nonton kapan saja ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Pak Arwan. Nah Pak Arwan, sebelum kita ngobrol tentang ketahanan pangan, obrolannya berat sekali hari ini Pak. Nah saya mau ngobrol tentang biografi Pak Arwan dulu nih Pak. Nah untuk Pak Arwan sendiri nih, yang membuat saya tanda tanya, mungkin Pak Arwan kalau ingat cerita orang tua Bapak zaman dulu nih, memberikan nama Arwan. Nah apakah orang tua Bapak juga pengoleksi ikan arwana? Ada hubungannya nggak Pak? Nggak ada Pak ya? Kan siapa tahu, karena orang-orang zaman dulu kan Pak, memberi nama anak itu kan mungkin sesuai dengan hobi orang tua. Betul, atau juga kondisi di sekitar ada apa betul, gitu. Nah kalau Pak Arwan pernah nanya nggak Pak dulu sama orang tua Pak? Ya kalau arti nama, kalau pernah saya tanya-tanya dengan orang tua saya, itu artinya masih dikaitkan dengan orang tua atau nenek saya yang kemarin. Tentu artinya ya adalah silsilah lah. Oke, silsilah. Makanya anaknya dinamakan Arwan, yang sebenarnya itu apa namanya, nenek saya dulu namanya Ruamat, artinya orang berpengaruh. Oke. Berarti terwujud doa itu sampai sekarang Bapak juga termasuk orang yang berpengaruh juga di provinsi ini berarti Pak ya. Berarti memang nama itu benar kata orang-orang tua dulu Pak ya. Doa untuk anak-anaknya. Nah, artinya ya syukur alhamdulillah, artinya sampai saat ini saya masih diberi kepercayaan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu dan hal ini Pak Gubernur sebagai kepala bidang, tentunya mewakili dari pelaksana tugas dinas ya. Karena tadi Bu PLT-nya mengikuti high level meeting tim pengendalian inflasi daerah. Oke. Nah, kalau untuk Pak Arwan sendiri, pemirsa, ternyata asal-usul namanya saya kira mungkin zaman dulu ikan arwana sudah populer, akhirnya timbullah ide-ide memberikan nama untuk anak Arwan. Biar tidak terlalu mirip, dibikinlah Arwan. Nah, kalau sehari-hari, nah Pak Arwan ini, selain dinas di kantor, nah sehari-hari di rumah, kalau di hari libur,
Itu ngapain aja Pak aktivitasnya Pak? Nah, sebentar, ngulus yang belakang tadi terkait dengan nama kaitan dengan ikan arwana, mungkin sama sekali tidak terlintas bahwa itu ada ikan arwana di daerah Kalimantan, kan, gitu kan, sangat tidak sama sekali. Bahkan saya dari Bungku Selatan, Oh, asli tentu Bungku Selatan Bapak? banyaknya ikannya ikan mungkus dan ikan pelus. Waduh, wah itu enak sekali Pak. Ya, itu jadi tidak ada dengan ikan arwana tadi. Oke. Saya kira ada Itu asal usul itu. yang dekat dengan ikan betok. Berarti Pak Arwani tahu juga banyak jenis-jenis ikan. Hobi mancing juga berarti dong Pak? Ya kalau kecil kan ya kita kan tinggal dari pedesaan. Tentu aktivitas kita menyesuaikan. Dulu kan nggak ada permainan seperti sekarang. Oke, benar. Dulu artinya kita paling mikat burung, cari ikan ke sungai, baik itu mancing maupun dengan cara alat lainnya, kan. Jadi merupakan suatu hobi atau aktivitas masa kecil. Oke, pulang Artinya sekolah. pulang sekolah langsung cari burung, cari ikan. Sebelum azan maghrib itu pasti belum pulang itu Pak. Iya. Dan pagi-pagi ada minat untuk bangun pagi. Kalau istilah Bapak dari mana? Kalau orang selatan kan tahu bubu ya. Ya, masang bubu, masang tajur. Itu tadi untuk ikan plus tadi atau ikan selan tadi. Oke. Itu biar kami masih kecil kan. Ya. Nah, kalau sekarang nih Pak, aktivitasnya di hari-hari libur, mungkin ngajak anak-anak juga seperti mancing, mengingat masa-masa memori waktu kecil dulu Pak. Ya, artinya kalau sekarang ini artinya kita anak-anak sekarang kan udah beda ya. Terus diajak mancing, mana dia ya udah banyak permainan, ya, udah banyak aktivitas lain. Samping itu beda dengan kita dulu. Kalau kita dulu sekolah, ya sekolah. Jam 12 ya pulang. Nggak ada les, nggak ada apa dan sebagainya kan belum ada. Ya, kalau di kota ini kan banyak. Ada les privat, ada les ngaji lah dan sebagainya lah kan. Sehingga kita kecuali hari libur kan. Hari libur paling ya sekali-sekali jalan-jalan ke hutan lah. Oke, refreshing Pak ya. Hanya lihat-lihat aktivitas. Ya karena asalnya dari anak petani sih. Oke. Dan anak rimba. Jadi rindu Dibesarkan suasana orang rimba kan. Ya sebenarnya mungkin orang kubu yang dijinakkan saya ini. Iya. Ya syukur alhamdulillah bisa sampai seperti sekarang ini. Oke. Nah, kita pengen tahu dulu perjalanan. Ini kan bisa dibilang kan satu pencapaian, Pak. Untuk karir, untuk Bapak sendiri. Nah, kalau perjalanan, kalau untuk Bapak sendiri awal mulanya untuk menjadi aparatur negara ini di tahun berapa, Pak? Saya di tahun 2006. 2006. Oke. 2006 awal mula pertama kali. Iya. Oke. Nah, waktu dulu itu penempatannya langsung di mana, Pak? Memang di Desperindak kah atau sudah mencicipi kemana-kemana nih? Nggak, masih artinya berkecimpung di, karena saya disiplin pertanian, artinya di lingkup pertanian. Oh, oke. Berarti dulu pendidikannya pertanian? Sarjana pertanian UNIP. Ya. Oh, Universitas Bengkulu? Ya. Oh, oke. Berarti kan ini memang, apa ya, bisa dibilang dari desa akhirnya ngambil pertanian. Ya. Oke, dulu cita-citanya, nah kita flashback lagi nih Pak. Cita-citanya dari kecil. Kok akhirnya memilih ke ngambil Universitas Bengkulu, ngambil Fakultas Pertanian? Apakah memang wah pengen punya seorang petani sukses gitu, terus juga punya kebun, ataukah memang sudah terpikiran dulu wah cita-cita, biasa kan orang tua dulu ingin anaknya menjadi polisi, terus juga pegawai negeri. Ya. Nah, kalau dari Pak Arwan sendiri gimana Pak? Ya kalau waktu itu, kalau biografi artinya kan kita mulai dari SMA ya, dari SMA itu kita ada mindset ya. Memang ada hobinya ke arah biologi, Oh, biologi. ke arah botani, ya kan. Artinya memang ada, karena melihat ada bapak klasifikasi tumbuhan kan, kan. Jadi secara kebetulan juga dulu ya SMA-nya IPA. Oh, berarti IPA, memang kan. sejalan gitu Pak ya? Nah, tetapi itu tadi yang kira mengait ke arah botani atau biologi tadi, ilmu tumbuhan tadi jadi pertanian. Oke, Ya, memang di pertanian. Nah, kenapa bisa memilih di UNIP? Ya, karena terkait tadi orang tua tadi. Ya, karena orang tua ya katakanlah tidak mau lah, miskin lah. Ya, orang
ya miskin di dusun ya. Mungkin di khawatir desa. orang tua pengen nyuruh anaknya keluar kota, nanti wah anak di sana. Ya nanti tidak bisa. Artinya Jangan-jangan. anak sendiri yang memponis, ya udahlah kita melamar di UNIP sajalah. Nah, mudah-mudahan lulus, ya ternyata lulus. Nah, udah lulus juga orang tua kebingungan bagaimana cara bayar uang kuliahnya. Kalau sekarang UKT kan, bagaimana cara bayar uang kuliahnya ini? Nah, kan, gitu kan. Ya, tapi ya kalau Tuhan menghendaki, ya ada-ada saja kan rezeki Oke, betul. untuk melewati masa-masa kritis itu. Oke, berarti memang perjuangan yang sangat luar biasa sekali menyelesaikan pendidikan. Iya. Mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan selesai. Artinya syukur alhamdulillah, artinya walaupun orang tua saya miskin, tapi bisa untuk menyekolahkan anaknya. Amin. Nah, itu dia nih. Ini juga termasuk salah satu pesan nih untuk semua pemirsa opini atau juga anak-anak muda yang sekarang lagi menempuh pendidikannya, mungkin dengan background orang tua yang harus berjuang ekstra untuk menyekolahkan anak-anaknya. Nah, jangan pernah mengecewakan orang tua kalian nih, teman-teman. Betul, ya. Sama seperti Pak Arwan nih, dan sekarang membuktikan bahwa kerja keras orang tua selama ini dibalas tuntas sama Pak Arwan. Nah, kita kembali lagi nih Pak Arwan. Untuk berarti kan 2006 awal mula untuk menjadi seorang ASN. Iya. Nah, singkat cerita nih Pak, berarti sebelum ke Desperindak ini Pak Arwan ini di mana ini Pak? Sebelum di Ketahanan Pangan, Ketahanan pangan. Ya. Oke. ya kemarin pernah di Dinas Pertanian Provinsi juga. Oh, oke. Berarti emang jiwanya situ pertama kali Pak ya? Ya artinya karena lingkupnya tadi sih, disiplin tadi, tidak keluar dari lingkup disiplin pertanian. Oke. Nah, di Ketahanan Pangan ini di tahun berapa Pak? Ya udah ganti-ganti. Oke. Nah, apa yang membuat perbedaan? Mungkin Bapak merasa, wah ternyata mekanismenya seperti ini. Mungkin pada saat dulu di Dinas Pertanian, terus sekarang di Ketahanan Pangan. Nah, ada disiplin-disiplin ilmu mungkin yang sama polanya atau juga bahkan ada yang berbeda. Secara garis besar, artinya kalau pekerjaannya ya sama semua sih. Tinggal di kitanya ya, di kitanya mau dan tidak. Betul. Artinya kalau mau kan segala cara kita untuk belajar, untuk mematangkan pekerjaan kita yang kita bidangi. Ya, seperti saya kalau di pertanian kemarin, ya saya pernah di bidang perkebunan, artinya menguasai tentang bidang perkebunan. Oh, oke. Baik perkebunan rakyat, perkebunan swasta, perkebunan negara, ya itu juga pernah juga di bidang hortikultura, jadi Oke. dipelajari. Jadi sudah Iya. banyak mencicipi di posisi-posisi dan juga tempat-tempat yang bisa dibilang di lingkup pemerintahan Provinsi Bengkulu ini Pak. Dan kita akan lanjut lagi nih pemirsa opini, kita akan ngobrol bersama dengan Pak Arwan. Kita akan membahas seperti apa peran dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu ini untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh masyarakat Bengkulu. Jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pas di sini.